Widiantoro, kemudian yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru kelas atas Kementerian Tegalrejo. Dari kegiatan ini, berbagi praktik baik hari ini, banyak yang saya dapatkan, terutama dalam membangun budaya positif di sekolah saya. Sungguh sangat menginspirasi dan bisa saya praktekkan di sekolah saya. Terima kasih Pak Widi atas ilmunya. Semoga kedepannya masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi dari Pak Widi. Terima kasih. Akan pada kesempatan kali ini, untuk yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, kemudian acara yang ketiga adalah berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Widiantoro SPD dengan tema disiplin positif. Kemudian intinya ada kegiatan mobil ini adalah kegiatan untuk bersenang-senang, saling curhat, saling memberi solusi untuk masalah-masalah yang kita temui di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, acara berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Slamet Widiantoro SPD dari SD Negeri Petigen dengan tema atau topik disiplin positif. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, sugeng mitangetaken, dan nanti jika ada yang perlu kita bahas dan juga ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan dari beliau bisa kita terapkan dan juga bisa kita amalkan untuk lebih profesionalitas lagi dalam kita menjadi guru, khususnya di Kementerian Tegalrejo ini. Monggo Pak Slamet Widiantoro, waktu kami persilakan. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sehat semua Bapak Ibu? Sehat? Tidak, ada yang sakit hati ini? Ya. Oh belum, nggak sakit hati kan Bu? Oh enggak, oke. Ada yang sakit selain Bu Rita ini? Nggak perlu ya? Oke, yang penting nggak sakit hati, nggak panas hati dan sebagainya ya. Kalau sakit fisik masih bisa diobati lebih mudah daripada sakit hati, gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Imam yang telah memberikan waktu bersama. Di sini akan kita berbagi praktik baik. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nanti Kombel Tegalrejo ini kita akan mencoba seri berbagi praktik baik nanti dari semuanya yang punya sesuatu yang baik di sekolahnya masing-masing, kita biasanya berbagi praktik baik. Nah kita mulai dari sini, saya sebagai pengajar praktek guru penggerak, sebagai fasilitator guru penggerak, nanti ke guru penggerak di sini Bu Rita ini yang sedang mengerjakan tugas guru penggerak, ada juga Pak Chandra di sana sebagai calon pengajar praktek, ada juga nanti Pak Sigit sebagai calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru sekalian yang punya penelitian, karya tulis ilmiah, semuanya bisa ikut di sini untuk berbagi praktik baiknya, gitu ya. Oke teman-teman, ini salah satu materi yang sangat menarik dari guru penggerak, karena walaupun teman-teman mungkin nggak tertarik untuk ikut guru penggerak, maka kita tugasnya kemarin adalah untuk ikut berbagi praktik baik bagaimana pelaksanaan materi guru penggerak di Kombel ya. Salah satunya ini. Nah, berkat ini kemarin ada cerita teman-teman. Jadi ada salah satu guru penggerak yang ada di kota Yogyakarta, budaya positif, filosofi kahadi. Setelah mengikuti guru penggerak, mereka itu ada yang mengatakan seperti ini: saya setelah mengikuti guru penggerak adalah berubah 180 derajat terhadap persepsi saya terhadap anak didik saya. Jadi luar biasa sebenarnya kalau mau ikut guru penggerak. Ini salah satu materi yang menarik, yaitu budaya positif di sekolah. Nanti kita akan berbicara berkaitan dengan bagaimana disiplin positif, bagaimana teori kontrol, ada hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang sedikit menarik, ini mungkin jadi pro kontra nanti ketika Bapak Ibu mengatakan suatu hukuman itu perlu nggak sih, penghargaan itu perlu tidak sih, gitu ya. Oke, nanti kita akan diskusi bersama-sama. Oke, next.
Oke, jadi ternyata ini refreshing ya, breaking sebentar. Bapak Ibu, yang pertama kita jika akan guru bahagia maka murid gembira. Ini prinsip saya. Jika guru bahagia maka murid gembira. Jika guru cemberut maka pelajaran akan menjadi semerawut gitu ya. Di kelas saya seperti itu. Nah ini ada teka-teki ini. Siapa yang bisa menebak ini? Bapak Ibu. Seksinya matematika lagi ya. Oke Bapak Ibu silakan. Ada 1 tambah 5 sama dengan 6, 2 tambah 7 sama dengan 15, 3 tambah 9 sama dengan 27, 4 tambah 14 sama dengan berapa Bapak Ibu? Siapa ayo? Iya. Siapa ayo? Nanti buat penasaran ini ya. Iya siapa ini? Iya ini ada. Iya. Coba 55. Kenapa 55? 1 ditambah 5 kan 6. Iya. Kemudian di bawahnya 2 ditambah 7 itu 9, ditambah 6 sama dengan 15. Iya. Selanjutnya di bawahnya 3 ditambah 9 itu 12, kemudian ditambahkan dengan 15, jadi 27. Iya. Kemudian bawahnya lagi 4 ditambah 14 kan 18, itu 18 ditambah 27 berarti 45. 45? Iya. Oke betul. Oke, 4 tambah 14 berapa Bapak Ibu? 18 ya, 18 tambah 27 berapa Bapak Ibu? 45, itu salah satu refreshing aja ya. Oke, sedikit sebentar ini ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi inti Bapak Ibu, di sini kita renungkan murid kita yang ada di rumah menunggu hasil karya terbaik kita. Jadi kita hadir di sini bersama-sama untuk anak didik kita. Itu salah satu caranya ya, menghamba pada murid. Next Pak. Oke, ini ada sebuah kasus nih ya. Nah ini kesepakatan kita bahwa kita berkesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka. Jika peserta lain mendengarkan dan sependapat setelah dipersilahkan berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan gembira. Ini yang pertama kelas yang sering saya katakan di kelas saya bahwa selalu kita bergembira di sini, gitu ya. Ada semangat. Kalau tadi di sana hanya disuruh kepala sekolah, tentunya kita rubah image kita bahwa di sini kita datang untuk belajar dan bergembira. Next Pak. Oke. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu nanti menjawabnya ya. Salah satu case nih Pak Boni, guru kelas SD Sukamaju, ketika dia tiba di sekolah, ternyata sudah ada petugas yang memonitor pembelajaran di kelas, mohon maaf yaitu melihat itu Pak Boni melewati pintu belakang. Namun ada yang memanggil di depan guru lain, petugas tersebut memberi teguran. Jam berapa ini Pak? Muridnya sudah menunggu loh di kelas. Pejabat itu bertanya tanpa bertanya alasan. Ibu itu terlambat. Ibu itu malu karena di hadapan teman-temannya. Baru 1 kali itu karena bannya sedang bocor. Namun dia lupa izin atasan. Kira-kira Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jadi Pak Boni tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan angkat jari dan Bapak Ibu bisa mengatakan. Jadi ada seorang bapak itu dia terlambat karena banyak bocor, lupa. Ini baru 1 kali. Terus ada sidak, datang ke sekolah, terus selanjutnya datang ke sekolah, terus tiba-tiba banyak bocor gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Pernah? Ada yang pernah mengalami? Apa yang rasanya dimiliki oleh ibu tersebut atau bapak tersebut? Ada yang menjadi? Yuk. Harimu. Yuk. Oh, ya. Silakan. Iya, perasaan ini. Pak Boninya gimana? Pak Boninya? Iya, Pak Boninya. Yang pertama pasti sebel ya Pak dan malu. Malu. Baru pertama Iya. kayak nanya alasannya. Iya. Iya, malu tak? Sama Jengkel ya? sebel. Sebel gitu ya. Kok nilainya pas waktu kalau terlambat terus ada sidak. Iya sih. Oke, terima kasih sebel ya. Oke, jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari itu, tetapi pada anak didik kita. Ya, oke, kasus yang kedua. Ya, next Pak. Kasus yang kedua. Oke, nah Bapak Ibu sering
mengenai anaknya gelut loh? Pernah? Siapa yang sering anaknya gelut di sekolah? Oke Pak. Dari sini mana Pak? Dari sini mana Pak? Bang Yerjo. Oke, ini Andi ada di sekolah, seorang anak ini sering membuat masalah di kelas. Hari Senin dia mengejek temannya, pada saat istirahat dia mengambil jajanan milik temannya. Kadang saat apel dia berbicara sendiri di belakang. Kadang di kelas pun begitu. Dia sering mencari perhatian gurunya. Saat gurunya menerangkan, Andi sering minta izin keluar dan sebagainya. Jika Anda seorang guru, Bapak Ibu lakukan. Nah ini silakan Pak, kalau berkelahi dan sebagainya. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat itu? Apabila dana yang berkelahi waktu Ya, berkelahi atau nakal, itu pas pelajaran atau ya, dari pas pelajaran boleh, ya pelajaran juga boleh. Enggak, ya sering. Ada saya gila Pak. ya karena kadang-kadang karena kejadian TKP-nya itu berbeda-beda. Iya. Kadang di kelas, kalau di kelas kan otomatis waktu ada gurunya kita tegur, Iya, dan tegur ya. ditegur, kemudian diingatkan Diingatkan gitu ya. tingkatan yang baik. Ya itu. Kemudian kalau di luar persidangan itu kan kita hanya mendengar laporan. Iya, Pak, itu laporan. begini kan begini kan Iya, gitu. betul. Harus kita kasih dulu karena kadang-kadang anak tersebut apa yang mereka utarakan belum tentu benarnya. Oleh karena semuanya hati yang mana saya bagaimana. Baru kita mengambil apakah dari hati atau tidak tuannya. Oke Bapak, cara negurnya gimana Pak sekarang? Cara negurnya ketika saya bandel banget ini, saya sebagai seorang yang anak yang bandel banget gitu, Bapak negur saya gitu gimana? Saya contoh. Saya anaknya. Apa yo? Widi ada apa? Kok kan kamu nak dengan temanmu? Tidak boleh itu Pak jelaskan kenapa harus seperti itu? Kenapa saya? Anu Pak, tadi saya iseng Pak. Oh, coba kalau seperti itu, apakah kamu sering mau? Mau sih Pak, yang isengnya perempuan. Itu tidak adil. Jangan pilih-pilih harus disengih. Oke, terima kasih. Jadi tanya alasannya Pak ya? Tanya alasannya. Oke, bagus sekali Bapak ya. Oke, kita tanya lagi. Jadi pas ada yang mau berpendapat yang lainnya? Kalau anaknya beling gitu, ada yang mau berdebat? Nggak ada ya? Oke, next kita lanjut lagi Pak. Gitu ya. Oke, kita lihat tayangan berikut ini tuh. Kita lihat. Kelasnya juga biasa, biasa, kantinnya yang biasa. Ya pokoknya cerita-cerita sekolah yang simpel-simpel, aku. Si anak berkepala botak bertambah sojago dengan rahang keras ini namanya ramal teman-teman. Hobinya di sekolah itu adalah berantem. Semua itu dilakuin untuk menjaga eksistensi namanya sebagai jago nomor 1 di SD tempat dia sekolah.
itu atau gila aja kali lo, gue bisa digebukin pakai sapu kalau ketahuan. Terus kenapa lo ngerokok? Nah gue kan ketahuan sama satu, ya gue jadi harus ngerokok lah, biar ganteng. Gue udah minta aja mah daripada buat beli rokok, mending gue keluar deh. Gue udah duluan ya, maaf ya saya kasih bulan bentar. Oke Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu lihat tadi, yang di terakhir tadi ada berkaitan dengan anak yang merokok gitu ya. Nah yang merokok ini ada Bapak Ibu anak yang muridnya yang merokok? Ada Pak? Yudi ada? Kira-kira Pak Yudi, ini kan ada anak yang murid yang merokok itu Pak Yudi sering bertanya berkaitan dengan kenapa dia merokok Pak Yudi? Silakan jawab Pak Yudi. Apa yang Bapak Yudi lakukan ketika murid Pak Yudi merokok gitu? Pak Yudi melihat ya? Enggak. Baik, untuk GSJ kami terutama di kelas saya kebetulan karena mungkin yang sama gurunya mau jujur, jadi begitu ada pertanyaan kamu merokok enggak? Iya. Cuma karena saya tidak melihat itu, maka mau menegur itu juga saya menegurnya cuma sebatas mengingatkan. Mumpung belum canduan, silahkan dihentikan. Kemudian saya kasih waktu coba 1 minggu, bisa apa enggak, karena kebetulan dia termasuk jantung aktif. Kalau beli itu suka ngeteng gitu, jadi untuk saat ini cuma masih mengingatkan, karena orang tuanya juga tahu. Saya ancam dikasih tahu, bukan saya kasih, orang kamu tahu nggak? Tahu Pak. Terus dia apakan? Yo aku diseneni. Terus kamu gimana? Yo beli lagi. Makanya pendekatannya saya personal untuk beritahu dia bahwa merokok itu berbahaya, karena dari orang tua pun masih belum bisa mengendalikan. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi memang seperti itu Pak. Ya, jadi ditanyakan juga. Nah ini salah satu materi guru gerak yang paling menarik adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini bahwa dia mendidik mengajar adalah proses memanusiakan manusia, di mana mereka itu menjadi merdeka. Manusia yang merdeka itu dari segala aspek baik secara fisik, mental dan sebagainya. Nah, ini yang paling menarik adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ketika diperintah, kamu berhenti gak merokok begitu. Nah, kamu mau gak berhenti merokok dan sebagainya. Kalau tak kasih hadiah mau berhenti gak gitu ya. Dan akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri gitu ya. Oke, next Pak. Ya, nah ini guru memiliki peran sebagai tadi ya menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia dan menjadi individu yang merdeka ya, sadar akan mengambil sebuah keputusan yang baik. Next. Nah di sini next Pak. Nah budaya positif itu apa? Nah yang sering kita lakukan di kelas gitu ya adalah memiliki nilai-nilai keyakinan. Jadi kadang-kadang anak si Pak Yudi tadi yang dia itu merokok belum mau berhenti karena anak itu belum memiliki sebuah keyakinan akan sebuah kebenaran, keyakinan akan sebuah nilai-nilai kebajikan, maka dia belum mau berhenti untuk merokok gitu ya. Nah diawali dengan paradigma teori kontrol. Jadi semua perilaku yang anak Pak Yudi lakukan atau tadi yang berkelahi atau yang merokok tadi pasti punya sebuah alasan. Itu namanya teori kontrolnya. Jadi melakukan sesuatu itu ada alasannya gitu ya. Nah bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Nah alasan itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah next Pak. Oke, nah disinilah 5 dasar kebutuhan manusia inilah yang perlu kita ketahui supaya nanti kita tahu
Mengapa kok anak melakukan itu? Mengapa kok anak melakukan ini? Untuk nanti kita akan berbuat supaya mereka itu memerintah dirinya sendiri, tidak diperintah oleh gurunya, tidak diperintah oleh orang lainnya. Yang pertama kemungkinan karena tadi kebutuhan hidupnya. Anak Pak Yudi kira-kira tadi kebutuhan hidupnya ya nggak tadi? Termasuk yang mana Pak Yudi? Kebutuhan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Yang mana? Yang merokok tadi. Nah, yang merokok tadi. Mungkin antara ya kebebasan sama kesenangan. Kebebasan dan kesenangan gitu. Bukan kebutuhan hidup ya. Harusnya enggak gitu ya. Oke, kalau yang berkelahi tadi Pak, yang dari tadi yang berkelahi tadi kira-kira yang mana Pak? Anak-anak yang berkelahi di mana itu posisinya? Dia penguasaan kemungkinan dia pengen kuasa akan segala sesuatu hal yang dia kuasai. Dia merasa bangga kalau saya menjadi sesuatu yang terbaik di situ. Itu ada teori kontrolnya. Jadi semua itu punya alasan. Jadi ketika kita punya alasan mau ngapain anak saja, nanti akan kita lakukan. Oke, next. Nah ini, budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai keyakinan atau kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini untuk memberikan murid supaya bertanggung jawab begitu ya. Oke, next Pak. Nah di sini Gosen itu mengatakan kenapa kok motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika kita hadir di sini, hadir di sini itu kemungkinan karena kalau saya tidak hadir, saya tidak nyaman dengan kepala sekolah. Mosok saya sebagai pengurus kok tidak datang. Nah, gitu. Ada seperti itu. Yang kedua, untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kadang-kadang gitu. Jadi anak-anak itu pengen kalau nilai ASPD-nya itu 100, maka orang tuanya seperti itu, maka dia pengen bahwa nilainya 100 gitu ya. Atau misalnya karena rambutnya dimerah-merah karena ada orang lain yang menghargai dia seperti itu. Nah, ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kadang-kadang seperti itu juga. Nah, ini teori Gosen untuk perilaku manusia ini ya. Oke, next Pak. Nah, disitulah kita. Nah, disinilah kita nanti akan berperan. Nanti kita akan praktekkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu itu kadang-kadang menjadi teman untuk di sekolahnya. Iya nggak Bapak Ibu? Pernah jadi teman Bapak Ibu di kelasnya kalau ada anak bermasalah? Siapa yang tadi? Pernah? Siapa yang pernah tadi? Oh Bu. Gimana? Pada saat kamu Mbak apa namanya? Bu Rita, kan jadi teman pada saat kapan Bu? Jadi ketika kita sudah dekat dengan siswa, terkadang itu siswa kalau ada masalah tiba-tiba bercerita kepada kita. Jadi ingin mendapatkan nasihat, masukan seperti itu. Bahkan itu tidak hanya masalah dengan temannya, tetapi masalah di rumahnya yang terjadi antara mungkin orang tuanya dan juga dengan kakaknya atau saudaranya. Jadi bisa lebih terbuka dengan gurunya gitu ya. Oke, kadang ada yang jadi pemantau di sekolahnya. Ada yang berperan seperti itu. Ada yang pernah jadi pemantau. Ini mau ujian dulu ini. Iya. Gitu ya. Ada yang buat merasa bersalah kadang. Ada yang pernah buat merasa bersalah. Ada yang pernah buat merasa bersalah ya. Kamu ini loh, selalu kamu aja gitu ya. Oke, atau menghukum. Nah, ini yang paling sering lah. Bapak Ibu pernah ada yang tidak menghukum di sini? Pernah ada yang tidak menghukum? Tidak ada? Tidak ada ya? Semua pernah menghukum tentunya ya? Pernah menghukum ya? Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, manajer itu seperti apa? Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, next. Nah, Bapak yang pernah menghukum pada saat upacara siapa Pak? Ada ya? Pada saat tidak pakai topi gitu? Ada? Bapak Ibu? Di sini? Nggak ada? Pak Budi? Pernah nggak menghukum pada saat tidak memakai topi? Pak Budi apa yang dilakukan Pak Budi? Kalau nggak pakai topi gitu? Disendirikan biasanya. Disendirikan? Disendirikan gitu? Ya, supaya beda dengan yang sudah tertib. Jadi supaya anak bisa melihat, oh itu teman saya tertib, nah besok bisa seperti itu tidak melakukannya. Oke. Jadi itu sudut pandangnya dari
anak tersebut kepada teman-temannya. Jadi kalau saya sendiri begitu, terus nanti saya melihat temannya tertib, saya jadi malu gitu kan. Begitu. Oh gitu, oke. Oke, jadi malu. Kira-kira perasaannya bagaimana Pak? Dia pakai topi gitu sendirikan gitu, perasaannya gimana Pak? Rasanya gimana gitu anaknya? Yang dihukum? Oh, sedih, malu dan sebagainya. Tapi tidak mengulang lagi gitu harapannya. Harapannya tidak mengulang lagi. Tapi nyatanya gimana Pak? Iya, mengulang lagi ya. Oke. Nah, ada yang menghukum tugas Bapak Ibu? Ada yang menghukum tugas? Yang tugas kalau nggak mengerjakan PR nanti tugasnya ditambah gitu. Ada nggak? Bapak Ibu? Nggak ada? Oke. Atau hukuman pekerjaan BC masuk ke BC gitu. Ada Bapak Ibu? Oke. Nggak ada ya? Oke, next Pak. Nah, oke next. Nah ini sebagai seorang penghukum biasanya gurunya itu mengatakan gini, patuhi aturan saya atau awas gitu ya, atau kamu selalu saja salah gitu ya. Pasti pakai melotot biasanya gitu ya. Nah itu ya. Terus nah ini kemungkinan murid Bapak Ibu sekalian, ketika murid itu menendam bapak ini yang dilakukan tadi, maka biasanya bersifat agresif mereka, menentang gitu ya. Nah, karena biasanya yang di rumah, di Bapak Ibu yang di rumah orang tuanya seperti itu, biasanya di sekolah seperti itu. Pernah Bapak alami? Yang kalau di rumah orang tuanya itu galak, terus di sekolah agresif. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami gitu? Ada yang pernah mengalami gitu? Ada Bu? Ada nggak? Kalau bapaknya di rumah galak, terus di sekolahnya dia agresif gitu. Ada nggak? Ada ya, gitu ya. Ada yang berontak itu. Nah itu akan seperti itu karena dia meluka hatinya tergores gitu ya. Oke, next Pak. Nah ini ada yang merasa bersalah. Biasanya ciri-ciri orang yang gurunya seperti itu. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya, Adi, kamu bagaimana ya? Kamu mengecewakan saya gitu. Nah itu sering dilakukan oleh itu, makanya lama-lama nanti anak-anak itu gurunya itu berbahayanya bagi penghukum karena emosinya akan tertanam rapat dalam murid sehingga menahan perasaan dia. Sebenarnya mau menentang, tetapi dia nggak berani untuk menentang. Nah itu berbahaya sekali bagi ketika kita melakukan seperti itu pada anak didik kita. Next. Nah ini sebagai teman tadi dilakukan oleh Bu Rita ya. Ayo bantu demi Bapak lo ya. Nanti nilai SPD Bangun Terjun 2 cari ke 1 loh. Bantu Bapak Guru ya. Nanti kalau dapat rankingnya naik, nanti kita dapat bantuan di sekolahnya ya. Bantu ya, bantu Bu Rita ya. Gitu ya. Ternyata naik gitu ya. Bantuan juga gitu ya. Oke ya. Ayo ingat ada bantuan seperti itu. Nah ini ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya apa? Nanti kadang-kadang ketika sebagai teman, ini Bu Rita ya misalnya sebagai teman sama muridnya. Tapi ketika ada guru lain yang tidak sikap seperti Bu Rita, nanti akan berbeda tingkah lakunya, gitu ya. Tingkah lakunya akan berbeda anak tersebut terhadap itu kan bukan teman saya, begitu. Nah, itu ya. Oke, next Pak. Nah, di situ sebagai pemantau, biasanya kadang-kadang, ayo ingat peraturannya apa kemarin, gitu. Nah, seperti itu, gitu ya. Tapi nadanya agak rendah, gitu berendah, gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan, gitu ya. Sanksi atau konsekuensinya apa, gitu. Nah di situ juga ada memiliki kelemahan di sana, ya. Nah, di situ melanggar salah satu peraturan sekolah murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Ada kalau jam istirahat karena dia masih belum selesai, ditunggu sampai selesai, gitu ya. Sifatnya pemantau seperti itu. Oke, next Pak. Nah yang terakhir ini yang kita harapkan adalah kita sebagai seorang guru menjadi seorang manajer. Nah, di sini adalah dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi mereka yang membuat solusinya sendiri, bukan kita. Kalau merokok tadi tidak baik loh. Nah, itu kan solusi dari kita ya, bukan dari anaknya. Gitu ya. Terus
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi dia kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang juga menjadi pemantau. Tetapi nanti ketika anak bersalah, diusahakan mereka sendiri yang mengambil sebuah keputusan itu, gitu ya. Nah, bila kita inginkan murid-murid kita kembali menjadi manusia yang merdeka, merdeka tadi adalah kuncinya adalah mereka mengambil keputusan ketika mereka berbuat kesalahan, tahu apa itu salah atau benar dan melakukan sebuah perbaikan. Gitu. Nah, di situ maka mengacu pada kalimat restitusi tadi ya. Berbuat kesalahan itu boleh, tapi nanti melakukan perbaikan dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Nah, di sana misalnya dikatakan apa yang Anda yakini, gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba video saya yang akan saya lakukan tentang keyakinan kelas kita. Oke, next Pak. Nah, kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu adalah nilai yang disepakati bersama, ya. Berbeda dari latar belakang atau kelasnya masing-masing. Nah, next Pak. Nah, di situ biasanya. Nah, ini berupa pernyataan universal ya, sikap baik, saling disiplin dan sebagainya. Tidak dalam jumlah yang banyak. Dalam kelas peraturan itu banyak sekali, sehingga anak bingung mau melakukan yang mana ini dulu yang melakukan. Karena saking banyak peraturannya, gitu ya. Nah, dapat diterapkan di kelas itu. Jangan memaksa anak itu tidak melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Terus melibatkan semua warga kelas dengan curah pendapat. Nah, terus dapat ditinjau dari waktu ke waktu kalau tidak cocok. Next. Nah, ini nanti next itu Pak. Nanti kita akan terangkan video. Oke. Nah, itu Pak. Ini salah satu praktek baik saya berkaitan cara membuat keyakinan kelas di kelas saya menggunakan magnet yang lagi ya. Nah, itu keyakinan kelasnya mereka di sana, jujur di mana. Mari membuat keyakinan kelak agar kelas kita menjadi lebih baik. Yang mendapatkan ya. Jadi kelas kami sudah biasa menggunakan teknologi di dalam kelas kami ya. Pelanggan, mohon maaf ya. Jadi itu anak-anak di magnet itu saya tes. Di situ nah, di situ anak-anak itu menuliskan peraturan-peraturan yang ada di kelasnya. Nah, menuliskan aturan yang sudah ditulis di paten, di mainkan. Nah, misalkan misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok, tidak boleh apa semuanya dilakukan atau semuanya seperti itu ya. Itu ya. Ada tindak itu ada membuat dua buah tulisan di sana dilarang merokok, dan kebersihan dan sebagainya. Nah, guru menayangkan semuanya tidak mendapat itu. Nah, sopan terhadap teman dan sebagainya. Nah, hingga semuanya. Nah, oke. Nah, setelah itu ada kalimat-kalimat yang negatif di sana. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti jadi kalimat sebuah positif. Gitu ya. Menjaga kebersihan kelas di sana gitu ya. Tidak boleh ramai. Itu mana itu deh. Biar semua anak terbiasa dengan kalimat positif. Ya. Tidak membuli, jadi sayang sama temennya gitu. Jadi kalimat-kalimat positif yang ada di sananya gitu ya. Yang menggunakan magnet di sana. Nah, terus guru untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Misalnya kalau tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, di kelas
dikelompokkan nanti sama. Saya contohnya gini, ada yang tidak boleh terlambat. Terus ada juga yang masuk tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Kita jadikan satu kata namanya disiplin. Satu kata disiplin gitu. Nah, misalnya tadi ada yang tidak boleh terbaru di kelas. Kita harus riang di kelas. Kita jadi semangat belajar. Jadi ada kata semangat belajar. Dikelompokkan menjadi satu kalimat-kalimat yang menjadi sebuah keyakinan nilai-nilai bahwa bertanggung jawab gitu. Nah, kita kelompokkan menjadi sebuah satu kelompok yang sama gitu. Terus nanti kita membuat kalimat itu menjadi kalimat yang runut. Tadi ada 5 kita yang pertama tadi. Ada yang kalau ini saling menghormati, menjaga ketertiban dan kebersihan, jujur, beriman dan bertakwa. Karena kadang nggak sholat gitu ya. Nah, disiplin dan sebagainya itu kita kelompokkan jadi satu gitu. Nah, terus terakhir Pak, terus akhirnya mereka membuat kalimat dibantu dengan gurunya untuk membuat kalimat itu menjadi kalimat yang di sini membacakan anak-anak yang biasa. Nah, yang pertama itu ya jujur, beriman dan berakhlak mulia gitu ya. Terus yang kedua disiplin dalam melakukan sesuatu. Nah, bertanggung dalam tugas kelasnya. Selanjutnya kelimanya ini nanti kita pajang di kelas. Jadi pada saat saya datang ke sini, karena anak-anak itu mau dalam pelajaran banget dari keyakinan kelas ini, anak-anak itu kan mau pentas besok. Saya pasangkan anak-anak untuk pentas untuk ada yang bertanggung jawab, karena memang kebiasaan saya begitu. Saya membiasakan anak untuk memimpin dirinya sendiri. Untuk memimpin saya pilih nih ketuanya siapa bertanggung jawab siapa, yang mengaturnya itu siapa, sudah mereka sendiri. Selanjutnya setelah itu mereka latihan sendiri di aula. Ada anak laki-laki yang tidak mau latihan gitu. Nah, tadi pagi saya akan berusaha untuk bertanya kepada anak laki-laki tersebut, nah kenapa kok kamu tadi tidak ikut gitu dan sebagainya. Dia beralasan seperti itu. Nggak cocok, saya kan laki-laki, masa nari-nari kayak gitu seperti itu. Nah, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Nah, tidak Pak, karena saya tidak bertanggung jawab. Kita suruh lihat di belakang, tidak bertanggung jawab. Terus apa yang kamu lakukan setelah kamu tidak bertanggung jawab gitu? Nah, dia diam saja. Dia sudah mulai mengetahui bahwa dia nggak yakin bahwa sesuatu yang dia lakukan itu adalah bukan nilai kebajikan yang dia yakini adalah sebuah kebenaran begitu. Akhirnya tadi Pak, dia nggak yakin benar. Terus saya tanyai untuk merubah ke perbaikan apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu itu merasa salah terhadap teman-teman perempuanmu gitu. Saya tanya lagi, saya akan kerja keras. Ketika Pak Widi nggak nonton, nggak melihat apa yang saya lakukan, kira-kira kamu mau nggak melakukan latihan sendiri dengan kesadaran kamu? Dia bilang mau, laki-laki mau. Karena ketakutan tadi, alhamdulillah anak-anak sudah bisa membuat koreografer mereka sendiri sampai mereka selesai. Besok tinggal melakukan pementasan gitu. Jadi seperti itu yang sering kita lakukan. Next Pak. Di next. Oke, next. Bisa ya. Udah. Ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu di rumah punya anak yang salah ini, kadang-kadang kita membuat namanya segitiga restitusi ini Pak. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan keadaan. Jadi ketika anak bersalah, jangan katakan anak itu bersalah gitu ya. Kamu rokok gitu ya, kamu walu gitu ya, tidak boleh gitu. Kita kadang tanyakan pada anak tersebut supaya mereka nyaman dulu. Kalau mereka nyaman dulu, gitu. Tapi kemarin saya dapat cerita ini, kamu rokok ya, gitu ya. Nah, kita tanya gitu, ya Pak, kan teman-teman saya juga merokok. Oh, itu bisa terjadi pada semua anak ya, begitu. Seperti itu dan lakukan sampai dia stabil, sampai dia tidak merasa bersalah. Selanjutnya yang kedua, terus validasi tindakan apa
bener nih kamu merokok dapat informasi dari temenmu loh gitu ya. Bener, apa alasanmu? Tanyakan alasannya, biar dia yang jawab semuanya. Setelah itu tanyakan keyakinan kelasnya yang tadi yang mereka buat begitu ya. Nah sehingga mereka yakin kalau itu tuh salah itu dari dirinya, bukan dari orang lain yang mengatakan itu salah gitu. Selanjutnya terus lakukan, katakan apa perbaikannya gitu ya. Next Pak. Nah di sini saya memberikan sedikit contoh. Nanti Bapak Ibu praktek dengan kasus yang berbeda ya. Oke. Ya ini Pak Widi sendiri-sendiri tidak bisa masuk kelas karena sedang ada tugas kedinasan. Sehingga Pak Widi memberikan tugas latihan ujian. Pak Widi akan memantau melalui CCTV sekolah. Jika ada satu hal, ternyata Sarina mendapatkan tugas, dia tidak mengerjakan, dia malah ketiduran di kelas. Nah, apa yang dilakukan oleh saya pada waktu itu? Gitu. Ini demonstrasi gitu ya. Jadi ditanya dulu kenapa kok tidak melakukan, jangan tanya alasannya dulu. Ya dia cerita dulu apa yang dia lakukan gitu. Oke. Guru menanyakan bahwa itu hal yang biasa mungkin pada anak lain yang tidur itu biasa gitu ya. Tanyakan juga, bisa tanyakan juga apakah itu terjadi pada temanmu juga gitu ya. Nanti dia akan jawab. Tanyakan alasannya. Tanyakan alasannya mengapa kok dia melakukan sesuatu itu pasti punya alasan gitu. Sekarang kan anak-anak kan sering sekali main handphone. Murid saya itu sampai jam 2 malam itu setiap hari. Orang tua itu sulit sekali mengontrolnya. Kalau diambil handphonenya itu marah gitu, marah sampai ini baru di terapi gitu anaknya. Ada terapi sampai jam 2 malam, 1 malam kalau diambil marah-marah. Jadi masih ada dalam terapi ya, jadi masih gitu ya. Nah terus setelah itu ditanyakan, kira-kira kamu mau nggak berubah sesuatu hal yang baik gitu ya. Ya, guru menanyakan keyakinan apa yang dilakukan gitu ya. Guru menanyakan alternatif lain yang dilakukan untuk menambah keyakinan mereka. Apa yang perbaikan dilakukan ya, kita sebagai seorang manajer untuk melakukannya gitu ya. Terus selanjutnya di akhir anak itu disuruh menyimpulkan apa yang akan dilakukan anak tersebut gitu ya. Apa yang dilakukan anak tersebut itu menyimpulkan, oh tadi ngapain saja.
itu muncul dari dalam dirinya, bukan dari gurunya. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini ya gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi anak tersebut biarkan mereka untuk melakukan sesuatu dengan apa yang mereka yakini kebenarannya itu dengan dirinya. Dia menyampulkan dirinya sendiri, gitu ya, bukan dari orang lain yang dia lakukan, gitu ya. Nah, setelah ini nanti ada kasus nanti bapak berpasangan ya, mencoba untuk satu jadi anaknya, satu jadi gurunya, gitu ya, berpasangan ya, dicoba ya. Bapak Ibu silakan dicoba, satu jadi muridnya, satu pasangan. Ada sebuah kasus yang dilakukan nanti berkaitan dengan bullying, gitu ya. Nanti Bapak Ibu mencoba untuk menjadi guru yang pertama menstabilkan, yang kedua menanyakan validasi, ya, bertanya apakah benar atau tidak, gitu. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, terus membuat keperbaikan, begitu ya. Berpasangan nanti Bapak Ibu. Ya. Nah ini salah satu teman-teman. Nah, oke, ini ya. Bapak Ibu tolong berpasangan ya. Silakan berpasangan. Satu jadi guru, satu jadi murid. Terus nanti melakukan tadi restitusi. Bagaimana muridnya itu melakukan sebuah kesalahan ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu selanjutnya jadi. Oke Mbak Sarina, bagaimana kegiatan tadi yang sudah dilakukan? Saya merasa dengan kegiatan ini saya jadi lebih terbuka dengan guru sehingga saya bisa mengungkapkan apa masalah yang ada dan saya merasa bisa menyelesaikan masalah saya sendiri suatu saat nanti jika ada masalah. Oke, terima kasih ya Mbak Sarina. Tetap semangat ya menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Saya setuju dengan kegiatan ini karena saya tidak diberi hukuman dan saya tidak merasa rendah diri dan saya tidak jengkel. Dengan kegiatan ini saya sadar atas kesalahan yang saya lakukan dan saya tidak merasa terpaksa untuk memperbaiki diri saya. Guru, ya satunya jadi muridnya terus melakukan restitusi. Jadi pertama tadi tes. Ya di sini Pak Wibi, ini Pak Guru ya. Pak Guru sedang ada ketugasan, dipanggil ke kantor karena ada kegiatan yang harus diselesaikan segera sehingga memberi tugas kelompok. Saat tugas berkelompok nanti membuli atau mengejek nama orang tua. Pak Wibi selanjutnya mengklarifikasi dan menanyakan ke temannya dan korban apa yang terjadi, gitu ya. Oke, berpasangan Bapak Ibu ya. Yang pertama dilakukan adalah pertama tadi apa Bapak Ibu? Pertama dilakukan apa? Menstabilkan keadaan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Klarifikasi atau menanyakan tindakan itu benar masalah dan alasannya. Yang ketiga Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, bertanggung jawab apa. Terus yang terakhir adalah menanyakan perbaikannya. Oke ya Bapak Ibu ya? Tes, silakan dicoba Bapak Ibu ya. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dipraktekkan ya. Monggo Bapak Ibu saya jadi guru, satu jadi murid ya. Oke, silakan. Monggo Bapak. Iya. Iya ya. Oke, monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak. Iya berbantu kalau Bapak. Monggo Bapak. Iya Pak. Mari Bu. Mari Bu. Satu jadi guru lagi sama Bu guru dia. Oke, coba. Oke ya, dicoba. Mari Bu. Mari. Mari Bu. Iya, monggo Pak. Ayo Bu, mari coba dipraktekin. Silakan bertanya. Orang jadi anak sama jadi anak ini. Saya jadi gurunya lah. Aku malah tanya terus. Iya. Iya. Guru kita. Iya, kita semua jadi gurunya, ini jadi muridnya. Oke, gitu. Oke, muridnya ya. Oke. Iya, oke, tangan terus ya. Oke, coba Bu. Oke, silakan Bapak Ibu coba cara ya. Iya. Namanya siapa namanya? Namanya bebas, namanya. Bulan. Ini. Ya, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan keadaan supaya mereka tidak merasa bersalah, gitu ya. Oke. Ya.
Ya nggak mau. Guru senior ya. Oke. Boleh ya kita praktek di depan ya, Bu ya. Oke. Oke, praktek di depan, Mbak. Dan 1, 2, 3 ada yang mau praktek ke depan bagaimana tadi menyelesaikan tadi Bu yang bilang bagus. Tadi Bu siapa namanya ya? Bu siapa namanya, Bu? Bu siapa namanya? Bu Yanti sama Bu Wulan mau praktek ke depan bagaimana restitusi. Kita harus ada buktinya kalau Bu Wulan tadi bagus. Oke, mau Bu? Ada satu lagi. Enggak boleh. Nanti boleh kalau setelah gitu boleh lagi. Oke, silakan. Ayo Bu Wulan. Ayo mari Bu. Mari Bu. Tadi itu jadi baku hantam. Enggak apa-apa. Mari Bu, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Ya di sini aja, di sini aja. Di sini aja, di sini. Coba coba. Gak apa-apa dicontoh. Pas saya izin dong kapan nanti ya Pak? Gak mau ya Bu ya. Oke, gak apa-apa. Ada yang mau praktek di depan? Bu, tadi ya depan tadi. Bu, tadi udah praktek kan Bu ini? Siapa namanya? Sudah? Sudah praktek kan? Ya, apa disampaikan ya? Yang berdua ya? Iya, iya. Gak apa-apa. Mari. Yuk. Mari. Di sini aja, di sini aja. Yuk. Ya, mari. Duduk aja, mari. Oke. Saya 1, 2, 3. Ayo. 3, 2, 1. Lagi. Dekat. 3. Bangga. 3, 2, 1. Mana ya, bangga? Ya, sebagai guru, siapa gurunya? Saya, oke, gurunya. Oke. Terus Ibu muridnya. Oke.
Gurunya udah ya, udah galak ya gurunya. Enggak galak ya. Oke, 3, 2, 1, silakan dong. Oke, 1, 2, 3. Tanyakan alasannya, kawan. Udah alasannya. Kalau kamu melakukan itu karena kamu tidak pernahnya, menurutmu yang dilakukan itu baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Oke, kalau sudah memahami bahwa yang kamu lakukan itu kurang baik, sehingga kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Minta maaf ke teman saya. Oke, selain minta maaf, apakah masih akan mengulangi lagi? Tidak. Tidak akan diulangi lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk ibu tadi ya. Jadi tahu deh ternyata video saya sama dengan itu ya anak-anaknya. Sama mirip-mirip dengan itu. Oke, bisa next Pak, bisa next gitu. Oke ya. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah next. Nah ini tadi ya, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran bukan sebuah paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, alasannya apa, terus fokus pada karakter dan solusi gitu ya. Next Pak. Nah tadi nah ini yang sering kita lakukan, bahwa ternyata bahwa penghargaan itu bisa menghukum gitu ya. Ini yang sering jadi perdebatan, bahwa ternyata dengan penghargaan itu mematikan kreativitas. Menurut Alvicon, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu menurunkan kualitas dan tidak efektif. Ada yang tidak sepakat itu? Ada yang tidak sepakat? Siapa yang tidak sepakat dengan kalimat yang dikatakan oleh Alvicon bahwa pengaruh jangka pendek, jangka panjang dari sebuah penghargaan? Ada yang berpendapat bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas atau menurunkan kualitas, dan penghargaan itu menghukum? Ada yang itu di dalam materi kedudukan seperti itu. Ada yang tidak sependapat? Bapak Ibu? Oke? Ada yang tidak sependapat? Atau mengalas dulu? Alasannya sudah sampaikan. Kalau yang saya penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan, kenapa? Ya, karena anak-anak kalau diberi penghargaan nanti akan happy. Oh, Mary, gitu ya? Iya, jadi hubungannya tidak seharmonis biasanya. Oh, begitu ya. Oke. Ya, Bu, betul sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau ada suami orang ngasih penghargaan kepada perempuan lain, pasti Mary ya, Bu ya. Oke, seperti itu ya, betul ya, mengambil penghargaan seperti itu. Jadi ini sudut pandangnya ternyata bukan dari diri yang menerima, tapi sudut pandangnya dari orang lain yang sekitarnya. Seperti penghargaan menghukum. Ternyata kalau ada anak yang ranking 1 di sekolahnya, itu bagus bagi yang mendapatkan ranking 1. Tetapi bagi teman yang lainnya seperti dihukum karena tidak merasa dihukum. Saya sudah kerja keras, saya sudah melakukan sesuatu, kenapa dia yang ranking 1 terus? Dia merasa dihukum dirinya. Kok saya tidak bisa melakukan sesuatu yang seperti dia lakukan begitu. Jadi sudut pandangnya bukan dari si yang mendapatkan penghargaan ya, tapi dia yang melakukan. Jadi harus hati-hati ketika kita memberikan penghargaan. Kadang-kadang kalau di sekolah saya ada yang hanya tersenyum saya kasih penghargaan, karena semuanya biar mendapatkan penghargaan gitu ya. Itu biar tidak menurunkan tadi rasa kreativitas anak.
karena sudah merasa berusaha kerja keras dan melakukan suatu hal. Next Pak. Nah ini satu kata yang bagus dari saya dapatkan di sana. Ini ketika saya mau bacakan, tolong dibacakan Pak. Ya, biarkan itu Pak. Saya bisa siang. Sebenarnya saya habis. Apa ya? Monggo Pak, dibacakan dulu Pak. Kayak puisi Pak. Ya, bacakan. Semuanya Pak? Ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Bagaimana mendapatnya Pak kata itu? Cetak kalimat terakhir. Ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang yang dia itu sebenarnya sudah baru bahagia, ngasih penghargaan maka dia mengurangi kegembiraannya gitu. Maksudnya bagaimana Pak? Ada yang berpendapat yang lainnya? Ada Bu? Oh benar? Oke. Ada? Enggak, oke. Jadi maksud seperti ini, jadi mereka sudah alamiah, sudah gembira melakukan sesuatu hal, tapi ketika mereka mendapatkan sesuatu hal itu dari orang lain, malah dia itu kadang sudah bahagia berkasih lagi dengan sebuah kadang-kadang mematikan kreativitas yang tadi dilakukan. Maka hati-hati sekali ketika kita memberikan sesuatu yang mereka sedang bahagia, biarkan mereka bahagia dengan kebahagiaannya mereka tanpa harus kita berikan imbalan dengan apa yang mereka sudah lakukan, karena mereka sudah bisa memerdekakan diri sendiri, sudah bahagia dengan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Kita tidak perlu memberikan hadiah. Next. Oke, next. Oke. Dan terakhir, terima kasih sekali teman-teman semuanya hari ini telah bersama-sama kita untuk melakukan sesuatu hal yang tentunya nanti dapat Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing. Tapi Pak, saya mau minta pendapatnya dari dua orang, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu ke depan untuk menyatakan apa yang Bapak Ibu pelajari ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu refleksi ya. Di akhir tolong Bapak Ibu salah satu melakukan refleksi dalam kegiatan hari ini. Oke, monggo salah satu dari teman-teman. Ya, Bu Bulan, monggo Bulan. Ya, monggo ke depan ini Bulan. Ya, refleksi dari kegiatan hari ini. Ya, Di sini aja Pak. ya di depan, harus di depan, nanti ke depan semuanya. Ayo depan. Oke, depan. Kok malah pergi Pak kepala sekolah? Ayo mata suruh ya. Tes. Baik, terima kasih Pak Widi atas kesempatannya. Apa yang saya dapatkan dari anaknya hari ini apa ya? Iya. Ya, hari ini sebenarnya saya tadi ya Pak baru tahu kalau penghargaan itu bisa pertama merusak, kemudian janganlah sering-sering kasih penghargaan. Nah, malah saya ada pertanyaan ini Pak, saya kan maksudnya sering memberikan penghargaan walaupun bukan dalam bentuk hadiah seperti itu. Kadang kan anak yang nggak mau, yang dia nggak bisa, merasa nggak bisa, terus mau mencoba maju, dia mau maju kan saya kasih luar biasa sih, jadi iso. Nah, apakah itu juga bisa menjadi salah satu yang dikatakan penghargaan yang bisa merusak kebahagiaan secara alaminya dia? Apakah tidak seperti itu? Dan yang kedua, saya mendapatkan lagi Pak, tadi itu posisi kita sebagai guru yang tadi mungkin saya ngomongnya tuh seperti ini nih kayaknya, oh ini seperti ini gitu, yang kadang masih belum
belum bisa masuk ke dalam ranah yang dibilang manajer gitu. Mungkin kan yang ayo kemarin apa peraturannya nggak mau ini berarti kamu harus apa, nah mungkin aku yang itu ya Pak, lebih ke itu penghukum dan apa namanya pemantau ya, seperti itu. Jadi itu yang saya dapatkan di sini, dari ilmu yang luar biasa. Sedikit saya tahu Pak, insya Allah nanti bisa tanya-tanya lagi yang lebih gali. Bisa apa tadi yang pertanyaan saya bisa jawab? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi memang tadi berdua dan sering sekali bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan, bisa mewakili kreativitas dan sebagainya. Tapi yang seperti dilakukan tadi kan hanya memberikan jempol, dan semuanya kan bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang tidak lebih penghargaan seperti tadi loh, yang ketika misalnya ranking 1 dan sebagainya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang dan melakukan suatu misalnya senyum, ya boleh lah ada penghargaan gitu. Artinya yang sulit didapatkan oleh banyak orang itu yang mungkin sebuah pelatihan kualitas seperti ranking 1 atau nilai SPD tertinggi atau dapat yang terbaik seperti tempatnya Bu Rita ya, rankingnya naik drastis sekali gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh tiba-tiba tentunya ya, akan sulit sekali gitu ya. Bisa ranking sejauh tinggi itu melesat ya Pak Yudi ya. Oke, satu lagi Pak Yudi dia akan memberikan sedikit refleksi diri. Monggo Pak Yudi, ke depan monggo Pak Yudi. Tepuk tangan dong untuk Pak Yudi dong. Oke. Pak Yudi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk yang saya cermati tadi, bahwa penting bagi guru untuk menentukan posisi kontrol. Iya. Kemudian penting juga guru untuk menjadi, tadi ada beberapa yang pembuku, terus sebagai teman, manajer, kemudian yang tadi yang mengamati apa ya? Pemantau dan lainnya, bahwa tidak perlu harus menghukum, ternyata ada posisi yang lebih bagus yang sebagai manajer untuk bisa membangun anak-anak supaya punya kesadaran untuk berubah secara mandiri. Kurang lebih seperti itu Pak Wiki. Tepuk tangan dong untuk Pak Yudi dong. Oke, luar biasa teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak berkaitan dengan budaya positif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga ini bukan pertentangan, ketika terjadi pertentangan pada diri Bapak Ibu sekalian. Masa sih sekarang guru kok seperti itu, sekarang kalau sedikit-sedikit guru kok dilaporkan gitu ya, ketika melakukan ini dilaporkan, ketika melakukan ini berlakukan. Ya, ada yang sekolah itu hanya untuk karena anaknya itu main game di rumah, di kamar terus, hampir dia deteksi berapa persen itu di kamar terus sampai 90% ya, kamar terus dan melakukan satu hal, hanya dikasih tugas untuk bermain gitu ya, bermain keluar bersama temannya dan tidak menggunakan gadget. Ada orang tuanya yang tidak berkenan gitu ya. Itu ada kejadian seperti itu ya. Rekannya gurunya itu berikan satu yang rekannya bermain supaya menghilangkan gadget, tapi orang tua sekarang kan seperti itu ya. Kalau protek dan sebagainya, maka kita harus berhati-hati. Maka kita setidaknya sebagai seorang manajer, walaupun tidak semuanya harus jadi manajer, karena memang ada saat yang membahayakan tentunya ya. Kita harus melakukan suatu hal tindakan yang memang perlu dilakukan, karena di alam ini memang tidak ada, mesti ada yang dihukum, ada yang kita harus memberikan penyadaran pada mereka. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembali lagi kepada Pak Imam. Kami persilakan Pak Imam, monggo. Dari kegiatan ini, berbagi praktik baik hari ini, banyak yang saya dapatkan, terutama dalam membangun budaya positif di sekolah saya. Sungguh sangat menginspirasi dan bisa saya praktekkan di sekolah saya. Terima kasih Pak Widi atas ilmunya. Semoga kedepannya masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi dari Pak Widi. Terima kasih. Untuk kegiatan hari ini bersama Pak Slamet Widiantoro sungguh sangat luar biasa, menarik perhatian guru-guru, apalagi terkait posisi kontrol guru. Jadi teman-teman guru di KKG Kementerian Tegalrejo jadi lebih tahu ada macam-macam posisi kontrol guru dan mana yang seharusnya lebih dioptimalkan. Kemudian tadi juga disampaikan juga oleh Pak Widi terkait kasus-kasus contohnya dan juga bentuk contoh segitiga restitusi, mohon maaf, itu juga dipraktekkan langsung. Jadi mantap.